Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kerabatnya Sendiri Dijadikan Tumbal. Kali ini saya akan bercerita tentang orang yang menumbalkan kerabatnya sendiri demi harta. Cerita ini saya dengar dari orang tua yang kebetulan hobi memburu harta karun gaib. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung saja simak cerita selengkapnya. Awal cerita, ada seorang perempuan yang bekerja sebagai wartawan di sebuah stasiun TV. Sebut saja namanya Basnah. Awalnya Basnah hanya mencari berita-berita yang sewajarnya, hingga sang kerabatnya mengajaknya untuk ikut ekspedisi mencari harta gaib. Basnah yang suka akan sesuatu yang beraroma mistis itu pun langsung menyetujuinya. Namun sayang, pihak dari kantor dia bekerja tidak ingin meliput sesuatu yang mungkin hanya membuang-buang waktu. Namun Basnah tetap ingin berangkat. Pada hari yang ditentukan kerabat Basnah sudah menyiapkan sebuah kamera dan perlengkapan lainnya. Mereka pun berangkat ke rumah pimpinan regu ekspedisi yang ternyata rumahnya tak jauh dari rumah kerabat Basnah. Pimpinan regu ekspedisi ini ternyata seorang tokoh paranormal handal yang sudah terkenal di luar pulau. Sebut saja namanya Pak Combro, bukan nama aslinya. Pak Combro pun melakukan pengarahan sebelum berangkat. Di rumah Pak Combro juga sudah ada 2 orang lainnya yang sudah menunggu kedatangan kami. Jadi total tim ekspedisi itu berjumlah 5 orang, termasuk Pak Combro. Pak Combro bertanya kepada Basnah, "Kamu benar mau ikut? Lokasi kita sangat jauh dan medan ditempuh sangat menguras tenaga." "Iya Pak, saya siap. Saya hanya ingin melihatnya dengan langsung. Sesuatu yang berbau gaib seperti ini kan susah untuk ditemui." "Baiklah. Tapi kalau kamu kelelahan dan berhenti mendaki, kami tidak mau menunggu ya, kami tinggalkan." Mendengar perkataan Pak Combro, Basnah pun bertekad untuk bisa sampai ke lokasi. Perjalanan mereka sangat jauh, mereka harus melewati sebuah sungai dengan speedboat. Kebetulan Pak Combro mempunyai kerabatnya yang memiliki speedboat. Hingga malam, lampu sorot pun dinyalakan dalam perjalanan di speedboat ini agar tidak terjadi kecelakaan. Singkat cerita, perjalanan speedboat pun akhirnya sudah memasuki hutan. Lalu kemudian Pak Combro berkata, "Sebentar lagi kita sampai. Di lokasi kita tidak bisa menggunakan HP karena di sini sinyal tidak ada." Benar saja, ketika Basnah mengambil HP miliknya, ternyata sudah tidak ada sinyal. Ketika tiba di lokasi, speedboat ditambatkan dan diikat ke sebuah pohon tua besar dengan akar-akar menjuntai ke sungai. "Siapkan semua peralatan kita," kata Pak Combro. Setelah mereka semua sudah siap, maka kami pun mendaki dengan bersama-sama. Jam tepat menunjukkan jam 10 malam pada saat kami mulai mendaki. Benar saja, medan yang Basnah tempuh memang sangat menantang para pendaki. Ditambah cuaca yang dingin pada malam itu membuat Basnah merasa lelah. "Ayo Basnah, mau ditinggal?" Basnah yang semula kecapean langsung menegakkan badannya dan kembali mendaki. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat. Pak Combro menyuruh timnya untuk segera membangun tenda yang mereka bawa. Pada saat itu jam sudah menunjukkan jam 12 kurang 10 menit. Basnah yang mulai mengantuk beristirahat di tenda. Yang lain pun ada yang sedang memakan bekal yang dibawanya. Setelah tim makan bersama, Pak Combro mengeluarkan alat ritualnya. Apel cin, mada Turki, kemenyan Arab, dan parfum kesukaan bangsa kuntilanak, yaitu minyak wangi Elizabeth Arden. Pak Combro memerintahkan untuk membakar kemenyan Arab itu, dan juga isi dari apel cin tadi, dan menyuruh tim semua masing-masing memegang lampu senter. Jangan ada yang bersuara, batuk pun tidak boleh. Kalau mau batuk, lari sejauh 100 meter dari area ini, perintah Pak Combro. Setelah membakar semua menyan dan mada Turki, Pak Combro mengajak tim duduk bersila bersama sambil menghadap Bukit Kuntilanak.
Pak Combro mengeluarkan kertas kecil yang berisi mantra Melayu dan menyuruh tim masing-masing membacanya. Semua terdiam mengikuti konsentrasi, mengikuti Pak Combro, kurang lebih setengah jam membaca. Tiba-tiba cangkang apel jin bergoyang-goyang dan asap membentuk putaran menuju ke atas. Pada saat bersamaan, mereka, Basnah dan yang lain mendengar suara cekikikan wanita, tertawa terpingkal-pingkal dan berteriak sangat keras hingga memekakan telinga. Pada saat itu Pak Combro mengakhiri silanya dan menepuk pundak mereka, memberi isyarat bahwa sudah berhenti membaca doa tadi. Pak Combro membawa Basnah dan yang lainnya untuk menghampiri mereka. Basnah pun cepat-cepat mengambil kameranya. Pada saat Basnah mengambil kameranya dan menyorot ke arah datangnya suara, ternyata yang nampak 6 orang gadis cantik, bertubuh tinggi seksi dan sensual, dengan tatapan mata indah sambil melambaikan tangannya. Setelah tim mendekat, Pak Combro berpelukan erat dengan Ratu Kuntilanak yang berada di depan. Pak Combro pun memperkenalkan Basnah dan tim lainnya dengan bahasa aneh yang tidak dimengerti manusia. Setelah semua tim menjabat tangannya, sekarang tiba giliran Basnah. Saat Basnah menjabat tangan kanan sang ratu langsung memeluknya dengan erat. Basnah mencium aroma yang sangat wangi dari tubuh ratu itu, dan daging di tubuhnya begitu lembut, selembut kapas. Setelah bernegosiasi masalah harta karun yang ada di perut bukit itu, Pak Combro diperbolehkan membawa harta berbentuk emas batangan itu pergi. Tapi di luar dugaan Basnah, salah satu tim yang juga kerabat Basnah hilang di tempat bersamaan dengan hilangnya rombongan kuntilanak itu. Pak Combro pun berkata, dia tidak hilang, dia hanya menjadi dayang-dayang di istana kuntilanak. Setelah sampai speedboat, tim dan Basnah bergegas pulang. Basnah yang ketakutan hanya diam, namun di dalam hati si Basnah ingin melaporkannya ke polisi begitu tiba nanti. Begitu tiba, Basnah segera mendatangi keluarga kerabatnya itu dan menceritakan kejadiannya. Namun ternyata istri dari kerabatnya lah bersedia menumbalkan suaminya itu. Lalu si istri sang kerabat itu berkata, "Iya, sebelum kalian berangkat, Pak Combro sudah bicara kepadaku dan aku mengiyakan semuanya itu. Jadi jangan salahkan Pak Combro," kata istri kerabatnya itu. Basnah hanya terdiam membisu mendengar perkataan itu keluar dari sang istri kerabatnya sendiri. Basnah yang kelelahan menginap di tempat itu hingga 2 hari berlalu. Basnah masih merasa tidak enak badan, hingga datang Pak Combro memberikan jatah kepada istri kerabat Basnah tadi. "Ini Bu, bagian ibu yang lebih besar." Basnah yang melihat tumpukan uang hasil dari penjualan emas itu langsung bergegas dan menyiapkan perbekalan untuk pulang ke rumah. Namun sayangnya, Basnah tidak mau menampilkan tayangan rekamannya itu kepada si orang tua alias narasumber kita, dengan catatan bahwa ia menghargai kerabatnya itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.